Makam Tunggul Amatung, Wonosari, Lawang Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di petilasan atau makam dari Aku Tunggul Ametung ya teman-teman. Aku Tunggul Ametung adalah Adipati Tumapel pada saat itu ya teman-teman. Dan Aku Tunggul Ametung memimpin atau menjadi Adipati di Tumapel sampai tahun 1222 ya teman-teman. Dan diperkirakan menurut Serat Pararaton, Aku Tunggul Ametung meninggal sekitaran tahun 1222 ya teman-teman. Oke, ikutin saya vlog saya ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Jalannya sangat curam teman-teman. Kita harus berhati-hati. Lokasi dari makam Aku Tunggul Ametung berada di Wonosari, di hamparan kebun teh. Teman-teman yang mau ke sini harap hati-hati karena jalannya itu luar biasa. Inilah teman-teman keberadaan dari lokasi makam Aku Tunggul Ametung ya teman-teman, di hamparan kebun teh Wonosari. Oke, ayo kita masuk ke dalam teman-teman. Assalamualaikum. Lokasi dari makam Tunggul Ametung atau Aku Tunggul Ametung ini berada di Wonosari, area persawahan atau kebun teh ya teman-teman. Tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kota Malang atau Malang Raya ya teman-teman. Aku Tunggul Ametung adalah Adipati Tumapel ya teman-teman, sebelum Tumapel menjadi kerajaan yang pada waktu itu Aku Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok ya teman-teman. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang sebelumnya bernama Tumapel ya teman-teman. Diperkirakan Aku Tunggul Ametung meninggal dunia atau wafat tahun 1222 sebelum Tumapel menjadi kerajaan ya teman-teman, karena yang mendirikan kerajaan adalah Ken Arok ya teman-teman. Karena menculik Ken Dedes, anak dari petapa sakti di Polowijen atau di Panawijen ya teman-teman, anak dari Empu Purwa, Tunggul Ametung dikutuk oleh Empu Purwa ya teman-teman. Karena pada saat itu Tunggul Ametung itu menculik Ken Dedes, anak dari Empu Purwa ya teman-teman. Dan karena beliau Tunggul Ametung menculik, maka Empu Purwa yang merupakan petapa sakti, ayah atau bapak dari Ken Dedes, mengutuk Tunggul Ametung ya teman-teman. Kutukan dari Empu Purwa itu berbunyi begini teman-teman ya, bahwa Tunggul Ametung akan mati oleh keris dan istrinya akan direbut oleh seseorang ya teman-teman ya. Nah, kutukan itu terbukti nyata ketika Tunggul Ametung dibunuh oleh pengawalnya sendiri karena Ken Arok dengan keris. Keris itu adalah keris buatan Empu Gandring ya teman-teman. Jadi keris Empu Gandring itu sebetulnya kalau dilihat dari ceritanya belum mempunyai nama ya teman-teman. Kenapa disebut keris Empu Gandring? Karena
keris itu pembuatnya adalah Empu Gandring ya teman-teman. Jadi kutukan Empu Purwa itu terbukti ya teman-teman, setelah Ken Arok itu mengabdi kepada Aku Tunggul Ametung yang menjadi adipati kala itu ya teman-teman. Ken Arok terpesona dengan kecantikan istri dari Aku Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes ya teman-teman. Maka dengan berbagai cara, karena Aku Tunggul Ametung ini terkenal sangat sakti mandraguna teman-teman, karena Aku Tunggul Ametung itu mempunyai ajian atau aji gineng ya teman-teman. Maka dari itu Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring yang dipakai untuk membunuhnya itu teman-teman ya. Jadi diperkirakan Aku Tunggul Ametung itu meninggal dunia atau wafat pada tahun 1222 ya teman-teman, karena pada tahun itu juga kepemimpinan atau yang menjadi adipati pada tahun 1222 adalah Ken Arok ya teman-teman, yang telah membunuh Aku Tunggul Ametung. Nah dari situ kalau kita merujuk pada syarat Pararaton ya teman-teman, dituliskan bahwa Empu Purwa mengutuk Aku Tunggul Ametung karena Tunggul Ametung telah menculik Ken Dedes, anak dari Empu Purwa ya teman-teman. Nah untuk kisah dari Ken Dedes itu ada di video saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di channel saya, bisa scroll mencari asal muasal Ken Dedes ya teman-teman. Dan pemakaman ini kenapa bisa ada di hamparan atau di dekat kebun teh ya teman-teman? Ini menurut cerita dari warga setempat, itu ada seorang warga yang bermimpi bahwa dia itu ditemuin atau mendapat firasat kalau Aku Tunggul Ametung itu makamnya di sini teman-teman ya. Jadi karena itulah dari direktur perusahaan kebun teh Wonosari ini mengizinkan masyarakat dari Wonorejo sini untuk membangun sebuah makam. Jadi setelah bermimpi, warga itu mencari tempat di mana Tunggul Ametung itu dimakamkan ya teman-teman, sesuai dengan mimpi, dan ketemulah di sini ya teman-teman. Demikian tadi vlog saya di petilasan atau makam dari Tunggul Ametung Aku Tumapel ya teman-teman. Tunggul Ametung dikisahkan dalam serat Pararaton adalah Aku Tumapel saat di bawah pemerintahan Kediri ya teman-teman, yaitu Raja Kertajaya pada tahun 1185 sampai 1222 ya teman-teman ya, atau sekitar abad ke-13. Tunggul Ametung diberikan meninggal pada tahun sekitar 1222 atau abad ke-13 ya teman-teman. Oke, demikian. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk selalu kita menjaga atau melestarikan budaya-budaya Jawa, merawat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah bangsa kita ya teman-teman, karena peradaban pemerintahan atau kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa diawali dari beliau ini ya teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
Check the mic and make sure it sound right, boys.